Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang dasar asam basa. Pertama, indikator teori asam basa. Soal nomor 1. Definisi Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis beserta contohnya. Oke, yang pertama berarti kita menjelaskan teori Arrhenius. Kemudian Bronsted-Lowry, dan teorinya si Lewis. Langsung saja yang pertama Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang akan melepaskan H+ jika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa itu adalah zat yang akan melepaskan OH- jika dilarutkan dalam air. Contoh untuk asam, misalnya kita melarutkan HCl dalam air, maka HCl ini akan menghasilkan H+ dalam air, ion H+. Kalau misalnya basa, contohnya kita melarutkan NaOH dalam air, maka akan menghasilkan ion OH- dalam air. Teori asam basa Bronsted-Lowry, asam dikatakan adalah zat yang akan bersifat sebagai donor proton. Nah, proton ini sering disebutkan sebagai H+. Sedangkan basa itu adalah zat penerima atau akseptor proton. Oke, atau H+. Nah, di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, di dalam suatu reaksinya, sering disebutkan dengan pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi. Di mana perbedaan asam dan basa di dalam konjugasinya itu kita bisa analisis dengan bedanya 1H+. Jadi kalau misalnya kita mengatakan H2O ini bersifat asam, maka basa konjugasinya adalah kita kurangkan dari H2O ini H+, berarti menjadi OH-. Nah, sedangkan H2O itu juga bisa bertindak sebagai basa. Maka kalau H2O bertindak sebagai basa, kita katakan pasangannya adalah asam konjugasi. Maka asam konjugasinya itu H+-nya lebih banyak, menjadi H3O+. Jika suatu zat bisa bertindak sebagai asam dan basa Bronsted-Lowry, maka ini dikatakan sifatnya adalah amfoter. Ya. Sifatnya amfoter. Amfoter itu artinya bisa bertindak sebagai asam dan basa pada kondisi tertentu. Nah, salah satunya itu air bisa. Kemudian Lewis, asam dikatakan adalah zat yang akan bertindak sebagai penerima PEB. Sedangkan basa itu adalah zat pemberi atau donor PEB. Jadi di sini terjadi ikatan koordinasi ya. Untuk Lewis terjadi ikatan kovalen koordinasi. Jadi kita udah belajar di kelas 10 kovalen koordinasi yang bagaimana. Maka kalau misalnya kamu melihat kovalen koordinasi yang sederhana, misalnya NH3 berikatan dengan BF3. Nah, ini kan nggak bisa dijelaskan dengan cara Arrhenius dan Bronsted-Lowry yang mana bersifat asam dan basa. Maka kita akan menjelaskan dengan cara Lewis. Itu NH3 berikatan dengan BF3. Nah, pasangan elektron bebas ini berasal dari si NH3 yang akan dipakai oleh kedua senyawa itu untuk berikatan. Maka dalam kasus Lewis ini, si NH3 karena dia pemberi atau donor PEB, maka ini bersifat basa. Sedangkan BF3 karena dia penerima atau memakai PEB-nya dari NH3 untuk kovalen koordinasinya, maka ini bersifat asam. Dan nomor 2 ini kita lihat di sini ada kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi ini terbentuk dengan pasangan elektron bebas berasal daripada si NH3. Maka NH3 sebagai basa, ini sebagai asam.
Nah, teori apa yang mendasari ini? Teorinya adalah teori Lewis. Kemudian yang B. Yang B ini maka kita menentukan pasangan asam basa konjugasi Bronsted-Lowry. Yang mana untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi, tadi triknya adalah bedanya 1H+. Jadi NH3 ini berpasangan dengan zat yang bedanya 1H+, yaitu dengan si NH4+. Kemudian si HCl berpasangan dengan Cl-. Maka NH3 dan NH4+, maka NH3 di sini bersifat sebagai basa, si NH4+ bersifat sebagai asam konjugasi. Si HCl di sini bersifat sebagai asam, si Cl- bersifat sebagai basa konjugasi. Jadi, untuk menentukan yang mana asam, yang mana basa, yang memiliki lebih banyak H+, itulah sifatnya asam. Yang lebih sedikit, itulah yang sifatnya basa. Nah, teori apa yang mendasari ini? Teori Bronsted-Lowry. Oke, yang C, Ag plus ditambah 2NH3 menjadi Ag NH3 2 kali. Oke, Ag plus artinya dia ini melepas elektron ditambah 2NH3 berarti 2NH3 yang memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga ini akan menjadi Ag NH3 2 kali, artinya Ag sebagai atom pusat, terus di sini ada NH3 1, dan satu lagi ada NH3. Nah, jadi di sini terjadi kovalen koordinasi, ya. Ada 2 kovalen koordinasi, di mana si NH3 yang memberikan pasangan elektron bebas untuk berikatan kovalen koordinasi dengan Ag. Maka si NH3 bersifat sebagai basa, si Ag bersifat sebagai asam. Nah, ini sesuai dengan teori asam basa Lewis. Dan nomor 3, tentukanlah pasangan asam basa konjugasi dari reaksi berikut ini. Kita memakai trik, yaitu bedanya 1H+. Itulah yang merupakan nanti pasangan asam basa konjugasi. Jadi HNO3 dengan di sebelah kanan yang mempunyai beda H+ adalah dengan NO3-. Nah, jadi kita perhatikan HNO3 dengan NO3- yang mempunyai H lebih banyak adalah HNO3, maka HNO3-nya sebagai asam, NO3-nya sebagai basa konjugasi. Oke. Kemudian H2O berpasangan dengan H3O+, H2O sebagai basa, 3O+ sebagai asam konjugasi. Yang B, H2O berpasangan dengan OH-, CN- dengan HCN. H2O dan OH-, H2O lebih banyak H-nya, H+-nya, maka ini asam, OH- basa konjugasi. CN- dengan HCN, HCN lebih banyak H-nya, maka CN-nya bersifat sebagai basa, HCN bersifat sebagai asam konjugasi. Reaksi yang C, H2SO4 berpasangan dengan HSO4-, di mana H2SO4 bersifat sebagai asam, HSO4- bersifat sebagai basa konjugasi karena hanya lebih sedikit. OH- berpasangan dengan H2O, OH- bertindak sebagai basa, sedangkan H2O bersifat sebagai asam konjugasi. Tentukan rumus asam dan basa konjugasi dari senyawa berikut. Yang pertama, kita lihat H2O. Nah, H2O, asam konjugasinya berarti kita tambahkan 1H+ menjadi H3O+. Jadi H3O+ adalah asam konjugasi dari H2O. Kemudian, basa konjugasi dari H2O itu berarti kita kurangin H+ sebanyak 1 menjadi OH-. Maka ini adalah basa konjugasi dari H2O. Oke. NH3 asam konjugasinya adalah NH4+. Basa konjugasinya berarti dikurangi 1H+ menjadi NH2-. Oke. H2PO4-, asam konjugasinya berarti ditambahkan 1H+ menjadi H3PO4. Jadi ini asam konjugasi. Basa konjugasi berarti kurangi H-nya menjadi HPO4 2-.
HSO4 min. Asam konjugasi dari HSO4 min menjadi H2SO4. Basa konjugasinya adalah SO4 2 min. Kemudian H2S, asam konjugasinya adalah H3S+. Basa konjugasinya adalah HS-. Indikator kedua, indikator asam basa. Perhatikan data uji pH 2 buah air limbah berikut. Memakai 4 indikator, yaitu indikator MM, bromtimol biru, phenylethylamine, metil jingga. Perhatikan trayek pH-nya dan warna yang akan digunakan sebagai dasar untuk penentuan limbah 1 dan limbah 2. Oke, langsung aja kita jawab yang A. Dari data hasil uji indikator di atas, tentukanlah pH dari limbah 1 dan limbah 2. Oke, kita cari yang limbah pertama. Oke, cara menentukannya. Maka perhatikan, dengan indikator metil merah, limbah 1 menghasilkan warna merah. Nah, kita lihat warna merah itu di sebelah mana? Dia ada di sebelah kiri di trayek warna. Maka kita gunakan angka trayek pH yang sebelah kiri. Oke. Jadi karena dia merah, maka warnanya merah di kiri, maka angkanya 4,2 di kiri. Jadi kita buat garis bilangan, karena dia di kiri, maka 4,2 ini ke sebelah kiri kita tarik. Tarik sebelah kiri. Yang kedua, jadi ini yang pertama ini adalah dengan menggunakan indikator metil merah. Yang kedua, dengan menggunakan indikator bromtimol biru atau BTB. Dengan menggunakan indikator bromtimol biru atau BTB, limbah 1 menjadi warna kuning. Warna kuning ada di kiri di sini, dan angkanya 6,0. Jadi dengan bromtimol biru, tariklah angka 6,0 ke sebelah kiri. Kemudian dengan phenylethylamine, jadi ini dengan BTB ya. Dengan phenylethylamine atau indikator PP, limbah 1 itu tidak berwarna. Tidak berwarna ada di kiri, maka ini di kiri, angka 8,3. Kita ambil angka 8,3. Ini ke sebelah kiri sangat panjang ya. Ini dengan menggunakan PP. Jadi ini melewati 4,2. Kemudian dengan warna kuning, dengan metil jingga menghasilkan warna kuning. Warna kuning di sini di sebelah kanan, dan angka di sebelah kanan adalah 4,0. Maka karena dia di sebelah kanan, maka kita tarik garis bilangan ke sebelah kanan. Maka ini tarik ke kanan. Jadi yang 4,0 ini dengan menggunakan indikator yang keempat, yaitu metil jingga. Maka kita perhatikan daerah yang paling banyak dilewati dengan garis bilangan ini adalah di sekitar 4 sampai 4,2. Jadi kesimpulan limbah pertama, pH-nya itu lebih besar sama dengan 4,0, lebih kecil sama dengan 4,2. Itu untuk pH yang pertama. Kemudian kita akan cek limbah kedua. Oke, untuk limbah 2, maka kita gunakan hal yang sama seperti kita mengerjakan limbah 1. Oke. Limbah 2, dia warnanya kuning. Warna kuning itu di sebelah kanan dan nilainya 6,3. Jadi di garis bilangan yang kita gunakan pertama kali adalah angka 6,3, tarik ke sebelah kanan. Oke. Kemudian dengan bromtimol biru, dia warna biru. Warna biru itu ada di kanan dan nilainya 7,0. Maka kita ambil angka 7,0, tarik ke sebelah kanan. Kemudian dengan phenylethylamine, dia berwarna merah. Warna merah ada di kanan dan di angka 10. Maka di sini angka 10,0, tarik ke sebelah kanan. Dan yang terakhir dia warna kuning. Warna kuning dia di sebelah kanan dan angka 4,0. Jadi tarik. Ya. Maka daerah yang kena garis bilangan paling banyak adalah di daerah 10 ke atas. Jadi kita arsir di daerah 10 ke atas.
Jadi kesimpulan dari pH limbah kedua adalah pH-nya lebih besar sama dengan 10,0. Yang B, perubahan warna keempat indikator jika yang diuji adalah larutan NaOH 0,001 molar dan larutan asam sianida 0,001 molar dengan Ka 10-5. Oke, jadi kita cari pH-nya supaya tahu perubahan warnanya setiap indikator menjadi apa. Oke, yang pertama kita cari untuk pH NaOH ya. pH NaOH, maka NaOH itu kita teliti sifatnya adalah basa kuat. Maka kalau basa kuat yang dicari adalah OH- dengan persamaan molaritas dikali jumlah valensi OH- atau saya simbolkan B ya. Maka molaritasnya 0,001 dikali jumlah OH- pada NaOH adalah 1. Ya, ini menjadi 10-3. Nah, POH dihasilkan dari min log OH-. Min log 10-3 sama dengan 3. Maka pH-nya sama dengan 11. Oke, maka sekarang kita hubungkan dengan semua indikator. Maka kalau dengan indikator metil merah, si NaOH akan menghasilkan warna, kita lihat trayek metil merah. Jadi pH-nya itu di 11 ya. Berarti di atas 6,3 berarti dengan metil merah dia menjadi kuning. Kemudian dengan bromtimol biru, BTB. BTB trayek pH-nya 6 sampai 7,6. Nah, angka 11 ini kan di atas 7,6. Maka warnanya biru. Nah, kalau NaOH yang kita cari di B itu diuji dengan PP, maka kita lihat trayeknya 8,3 sampai 10. Berarti dia di atas 10. Di atas 10 berarti menjadi warna merah. Yang terakhir dengan metil jingga, pasti di atas 4 kan, 11 itu di atas 4, maka 4 di kanan, maka warnanya adalah kuning. Oke. Kemudian kita cari yang asam sianida. Asam sianida berarti kita mencari pH HCN. Nah, HCN itu adalah golongan asam lemah. Asam lemah kan yang dikasih tahu Ka, maka menjadi H+ sama dengan akar Ka kali molaritasnya. Nah, Ka-nya 10-5 sama dengan akar 10-5 dikali 0,001 ini berarti 10-3 kali 10-3 sama dengan 10-4. Jadi saya langsung akarkan. H+-nya sama dengan 10-4, maka pH sama dengan min log 10-4 sama dengan 4. Jadi pH HCN yang ada di B ini adalah 4. Maka kita cek dengan indikator perubahannya warna apa. Oke, dengan metil merah, oke, maka warnanya akan menjadi merah. Kenapa? Karena di trayeknya ini angka 4,2 ya. 4,2 sampai 6,3. Nah, nilai 4 itu anggapannya 4,0 ya. Jadi 4,0 itu kan di bawah 4,2. Jadi dia warnanya merah yang di kiri. Kemudian dengan BTB, maka dia di bawah 6,0. Yang kiri ya, yang kiri berarti kuning. Next dengan phenolphthalein atau PP, berarti di bawah 8,3. 8,3 itu trayek warnanya adalah tak berwarna. Jadi ini tak berwarna. Yang terakhir metil jingga, dia 4,0. Maka ini pH-nya kan 4,0 lebih besar sama dengan. Berarti 4,0 itu menunjukkan warna kuning. Indikator ketiga, kekuatan asam basa. Urutkan tingkat keasaman dari senyawa berikut dari yang paling asam dan alasan yang menyertainya. HCl, HI, HBr, HF. Nah, kalau dilihat keempat unsur tersebut itu adalah golongan halogen. Itu golongan 7A. Itu dimulai dari F paling atas, kemudian Cl, terus Br, kemudian I. Maka yang paling atas itu sifat segolongan dari atas ke bawah, sifat asamnya makin kuat. Jadi sifat asamnya makin besar, makin ke bawah. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang paling asam, maka yang paling asam adalah HI, kemudian HBr, kemudian HCl, dan yang paling tidak asam atau asam lemah adalah HF. Ketiganya ini adalah asam kuat,
sedangkan HF adalah asam lemah. Nah, alasan apa yang menyertainya? Maka kita lihat alasannya. Alasannya kenapa dia sifat asamnya makin besar, itu karena jari-jari atomnya dari atas F sampai ke bawah itu semakin besar. Ya. Karena jari-jari atom semakin besar, maka ikatan yang terbentuk antara H dengan F, H dengan Cl, H dengan Br, H dengan I, makin ke bawah ikatannya makin lemah. Karena ikatannya makin lemah, sehingga H-nya ini mudah terlepas menjadi H+. Itu alasan yang mendasarinya. Sedangkan kalau dengan HF, dia ikatannya kuat sehingga H-nya lebih sulit dilepas ya. 6B, HClO3, HClO4, HClO2, HClO4, HClO. Nah, kalau di sini yang kita perhatikan adalah jumlah oksigen ya. Makin banyak jumlah oksigen, maka makin asam. Kalau dengan rumus kimia yang hampir mirip ya. Jadi bedanya cuma oksigen doang kan di sini. Kita lihat ya, bedanya cuma oksigen. Maka yang memiliki oksigen lebih banyak, ini kan asam-asam oksihalogen ya. Asam-asam oksihalogen, itu artinya asam yang terikat pada oksigen dan halogen. Makin banyak O-nya, maka dia makin asam. Jadi yang paling asam adalah HClO4, HClO3, terus HClO2, dan yang paling lemah adalah HClO. Yang 6C, Ha, Hb, Hc, Hd. Nah, di sini ada nilai Ka. Oke, kesimpulannya adalah kalau Ka-nya makin besar, maka sifat asamnya makin kuat. Sifat asamnya makin kuat. Jadi makin asam kalau Ka-nya besar. Nah, kalau dia senyawa basa, nanti Kb-nya lebih besar, maka makin basa gitu ya. Jadi ini tinggal diurutkan aja. Maka Ka yang paling besar adalah Hc, 10-5, kemudian Hb, ya, 2 kali 10-6, kemudian Ha, dan yang paling lemah di antara semuanya ini urutannya adalah Hd. Indikator keempat, pH asam basa. Tentukan pH dari zat-zat berikut. Oke. Dikasih tahu CaOH 2 kali 0,02 molar. Maka ini adalah basa kuat. Maka kita mencari pH basa kuat, yang kita cari adalah OH- menggunakan rumus molaritas dikali B. B ini adalah valensi OH-. Nah, maka OH- sama dengan molaritasnya 0,02 dikali jumlah OH- pada basa kuat CaOH 2 kali sebanyak 2. Maka dikali 2 sama dengan 0,04. Sama dengan 4 dikali 10-2. Maka POH-nya sama dengan min log OH-, yaitu 4 kali 10-2. Sama dengan 2 dikurang logaritma 4. Itu POH. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurang 2 log 4 menjadi 12 ditambah logaritma 4. UB, 2 mol asam asetat dalam 500 ml air dengan Ka 1 kali 10-6. Nah, asam asetat adalah asam lemah, di mana dikasih tahu Ka-nya. Jadi kita cari dengan menggunakan rumus asam lemah H+, ya. Kalau dia asam, maka yang dicari H+ sama dengan akar A dikali molaritas. Nah, molaritasnya kita cari dari molnya ya. Molaritas sama dengan mol per volume. Nah, volume dalam satuan liter. Maka molnya tadi 2. Nah, 500 ml itu sama dengan 0,5 liter. Ini berarti 4 molar. Maka ini menjadi akar 10-6 dikali 4. Sama dengan akar 4 itu 2 kali 10-3. Jadi pH-nya sama dengan min logaritma H+. Sama dengan min logaritma 2 kali 10-3 itu menjadi 3 dikurang logaritma 2. Yang C, 7 gram amonium hidroksida memiliki derajat ionisasi 20% dengan volume 100 ml. Oke, jadi amonium hidroksida ya, itu NH4OH dan merupakan basa lemah.
Nah, basa lemah maka kita cari OH- sama dengan, maka mencari ini dikasih tahu derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi kan alfa. Nah, kan untuk mencari OH- ada dua cara, yaitu bisa akar KB kali M. Di sini nggak dikasih tahu KB-nya, maka kita cari pakai data alfa. Alfa kali molaritas. Nah, alfa yang masuk ke sini adalah bentuk persen, jadi 0,20% itu berarti 20/100 atau 0,2. Ini 0,2 dikali molaritasnya. Oke, molaritasnya berapa? Kita hitung dari 7 gram magnesium hidroksida. Maka molaritas magnesium hidroksida itu sama dengan mol dibagi volume, tapi bentuk liter. Nah, mol itu kan massa gram dibagi mR-nya. Ini berarti 7 gram dibagi mR NH4OH. mR NH4OH dijumlahkan aja sama dengan 35. Berarti 7 dibagi 35, itu molnya dibagi 0,1 liter. Kan volumenya 100 ml. 7 dibagi 35 itu 0,2. 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2 molar. Jadi ini menjadi 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Atau 4 kali 10 minus 1. Maka POH sama dengan min log OH minus 4 kali 10 minus 1 sama dengan 1 dikurang log 4. Maka pH sama dengan 14 dikurang POH, jadi 13 ditambah logaritma 4. Yang D, basa lemah LOH dengan Ka 10 minus 6 dan derajat penguraiannya 1%. Nah, di sini dikasih tahu basa lemah KOH dan derajat penguraiannya. Maka kita gunakan hubungkan dua rumus ya. OH- sama dengan akar Ka kali molaritas, atau OH- sama dengan alfa kali molaritas. Nah, ini alfanya sama dengan 0,01. Sekarang kita cari molaritasnya dengan menghubungkan yang kedua ini. Jadi bisa kita katakan OH-. Jadi akar Ka kali M itu sama dengan alfa kali M. Ya. Maka supaya akarnya ini keluar, kita kuadratkan dua-duanya. Ini menjadi Ka dikali M sama dengan alfa kuadrat dikali molaritas kuadrat. Nah, molaritas ini tewas ke sini. Maka molaritas sama dengan Ka dibagi alfa kuadrat. Maka molaritasnya sama dengan Ka-nya 10 minus 6, alfanya tadi 0,01 atau 10 minus 2 dikuadratin. Jadi 10 minus 2 molar. Jadi sekarang kita molaritasnya udah tahu, yaitu sebesar 10 minus 2. Jadi mencari OH-nya, gunakanlah 10 minus 2 molar. Nah, mencari OH-nya boleh pakai yang mana saja, hasilnya nanti akan sama. Ya. Kita pakai yang ini aja. OH- sama dengan alfa kali molaritas. Ya. Alfanya tadi 10 minus 2, M-nya juga 10 minus 2. Berarti jadi 10 minus 4. Maka POH-nya sama dengan min log 10 minus 4 sama dengan 4, pH-nya sama dengan 10. Larutan asam sulfat pekat 98% sebanyak 1,8 mili dengan massa jenis 1,8 gram per mili dilarutkan dalam 200 mili air. Volume penambahan asam sulfat diabaikan. Jadi ini konsep pengen cairan ya. Pengen cairan yaitu dengan menggunakan persamaan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, M1-nya yaitu yang 98%, ya, 1,8 gram per mili. Nah, maka M1-nya mencarinya pakai rumus kadar dikali Rho dikali 10 dibagi MR. Kadarnya adalah 98, Rho-nya 1,8,
kali 10 bagi MR asam sulfat. MR asam sulfat sama dengan 98. Maka molaritas yang pertama adalah 18 molar. Jadi 18 molar dikali, nah ini sebagai volume 1 ya, 1,8 ml sama dengan molaritas 2 dikali volume 2 itu adalah 200. Nah, di sini kan dikasih tahu penambahan asam sulfat diabaikan. Artinya ini kan volume 2 itu sama dengan volume 1 ditambah volume air. Karena volume asam sulfat yang pertama diabaikan, jadi volume 2 sama dengan dianggap volume air yang ditambahkan sama dengan 200 ml. Anggapannya diabaikan. Dan ini kali 200. Maka molaritas kedua sama dengan 32,4 dibagi 200 sama dengan 0,162 molar. Nah, pertanyaannya adalah berapa pH setelah penambahan air? Di pH setelah pengenceran. Jadi pH yang kita hitung dari asam sulfat adalah pH asam sulfat setelah konsentrasi pengenceran. Berarti molaritas yang kita hitung untuk pH adalah 0,162 molar. Nah, kita tahu asam sulfat adalah asam kuat, maka rumus yang kita pakai adalah A+ sama dengan molaritas dikali valensi asam. Maka molaritas 0,162 dikali A+ yang terdapat pada H2SO4 itu jumlahnya 2 menjadi 0,324 sama dengan 3,24 dikali 10 minus 1. Maka pH sama dengan min logaritma H+ sama dengan min logaritma 3,24 kali 10 minus 1 sama dengan 1 dikurang logaritma 3,24. Soal berikutnya, 10 ml larutan asam HX 0,1 molar diencerkan hingga tepat 1 liter. Tentukan pH larutan tersebut sebelum dan sesudah diencerkan jika asam itu adalah H2SO4. Oke. Jadi H2SO4 0,1 molar sebanyak 10 ml. Maka pH sebelumnya adalah A+ sama dengan molaritas dikali valensi. Maka molaritasnya sebelum diencerkan 0,1 kali valensinya 2 menjadi 0,2. Maka pH sama dengan min log H+ sama dengan 0,2 itu 2 kali 10 minus 1 min log 2 kali 10 minus 1. Maka pH sebelum pengenceran H2SO4 adalah 1 dikurang logaritma 2. Kemudian setelah pengenceran. Nah, pengenceran itu menjadi volumenya 1 liter. Jadi setelah ditambah air yang 10 ml ini menjadi 1 liter. Jadi ini adalah V2 yang molaritas 0,1 molar itu molaritas 1, 10 ml volume 1. Jadi rumus pengenceran kan M1 V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya tadi 0,1 kali V1 10 ml sama dengan, nah kita cari M2 dikali 1 liter. 1 liter itu berarti kita pakai bentuk mili karena tadi V1-nya mili. Jadi 1000 ya. M2 sama dengan 0,001 atau 10 minus 3 molar. Maka pH setelah pengenceran itu diambil dari H2SO4 dengan molaritas 10 minus 3 molar. Jadi H+ sama dengan molaritas dikali asam sama dengan molaritasnya 10 minus 3 dikali 2 sama dengan 2 kali 10 minus 3. KPH sama dengan 3 dikurang logaritma 2. CH3 COH dengan Ka 10 minus 5. Jadi sebelum pengenceran molaritasnya 0,1 molar terus 10 ml. Nah, karena ini asam lemah maka H+ sama dengan akar dari Ka kali N sama dengan akar dari 10 minus 5 dikali 0,1 sama dengan 10 minus 3. Maka pH sebelum pengenceran sama dengan 3.
Nah, sesudah, maka kita cairkan dulu. 1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Nah, sama ya, M1-nya 0,1, P1-nya 10, M2 dicari, maka P2-nya 1000. Oke, M2-nya sama, seperti harus 4, yaitu 10 minus 3 molar. Maka H plus setelah pengenceran sama dengan akar Ka kali molaritas. Maka molaritas yang dipakai adalah molaritas setelah pengenceran. Akar Ka-nya tadi 10 minus 5 dikali 10 minus 3 sama dengan 10 minus 4. Maka pH-nya sama dengan min log 4 sama dengan 4. Nomor 9. Dalam suatu gelas kimia terdapat 250 larutan BaO2 kali dengan pH 12 tambah log 2. Tentukanlah pH larutan jika ke dalamnya ditambahkan air 250 ml. Oke, jadi di sini terjadi konsep pengenceran. Maka pertama kita akan melihat rumus pengenceran, yaitu P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2. Jadi kita nanti akan mencari pH dari PaOH 2 kali setelah pengenceran. Berarti menggunakan data konsentrasi M2 ya. Oke. V1 udah ada di soal yaitu 250 mili. M1 kita belum tahu berapa. Terus V2 itu berarti total volume air dan volume awal larutan itu 500 ya. Jadi 250 tambah 250. Nah, M2 ini yang akan M2 yang akan kita pakai untuk mencari pH setelah pengenceran. Maka pertama kita mencari M1 dulu. Nah, M1 dicari dari mana? M1 dicari dari data pH ya. Jadi kan BaOH 2 kali dikasih tahu pH-nya sebesar 12 ditambah logaritma 2. Nah, BaOH 2 kali itu adalah basa kuat. Nah, karena dia basa kuat, maka kita ubah dulu ke POH. POH berarti 14 dikurang ini ya. Kurang 12 tambah log 2 menjadi 2 min log 2. Nah, POH diubah ke OH min. Nah, OH min sama dengan angka bilangan bulat ini berarti itu 10 minus 2 kurang logaritma ini berarti pengalinya. Oke. Jadi mengubahnya sederhana aja. Nah, jadi kita udah tahu OH min-nya itu 2 kali 10 minus 2 dengan cara mengubah pH-nya ke OH min. Nah, karena ini adalah basa kuat, maka rumus OH min itu kan molaritas dikali jumlah valensi OH min, atau saya buat simbolnya B. Jadi dari OH min ini kita akan bisa mencari tahu nilai molaritas satunya. Jadi 2 dikali 10 minus 2 sama dengan molaritas dikali BaOH 2 kali, berarti jumlah valensi OH min-nya ada 2. Kali 2, maka M-nya sama dengan 10 minus 2 molar. Nah, inilah yang menjadi M1. Nah, jadi M1 dimasukkan ke sini 10 minus 2. Maka ini menjadi 2 ya. Maka M2 sama dengan 10 minus 2 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 10 minus 3. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk mencari pH BaOH 2 kali dalam pengenceran. Oke. Jadi BaO2 kali kita cari lagi OH min-nya karena dia basa kuat sama dengan M dikali valensinya. M-nya berarti yang kita pakai 5 dikali 10 minus 3 dikali 2. Ini menjadi 10 minus 2. Maka OH min diubah ke POH sama dengan min log OH min sama dengan min log 10 minus 2 sama dengan 2. Maka pH setelah pengenceran sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12. Yang B, pH larutan tersebut jika ke dalamnya dicampurkan HCl yang memiliki pH 2 min log 2 sebanyak 250 ml. Jadi dikasih tahu
Ke dalam BaOH 2 kali yang pertama ya, jadi BaOH 2 kali yang pertama ini. Nah, BaOH 2 kali yang pertama berarti kita udah tahu molaritasnya itu 10 minus 2 ya. Molar sebanyak 250 ml. Nah, ditambahkan ke dalam HCl. Nah, HCl-nya itu 250 ml dengan nilai pH sama dengan 2 min log 2. Nah, kalau pH-nya 2 min log 2 berarti di sini H plus-nya sama dengan molaritas dikali A. A itu berarti valensi asam. Nah, pH sama dengan min log H plus. Jadi kalau dia 2 min log 2, maka H plusnya 2 dikali 10 min 2. Sama dengan molaritas dikali 1. Sama dengan molaritas. Jadi molaritasnya si HCl itu sama dengan 2 dikali 10 minus 2. Jadi kita reaksikan asam dan basa. BaOH 2 kali ditambah HCl menjadi BaCl2 ditambah H2O. Jangan lupa disetarakan. Kemudian buat konsep mula-mula bereaksi sisa. Ini awalnya nggak ada. BaOH 2 kali, maka kita cari itu sebesar 2,5 milimol ya. Tinggal dikalikan aja. Jadi milimolnya HCl itu menjadi 250 dikali 0,02 akan menjadi 5 milimol. Ya. 5 milimol itu dari 250 dikali 2 dikali 10 minus 2. Nah, berarti ini 2,5 milimol. Ini 5 milimol. Nah, dengan menggunakan konsep bereaksi pembatas, HCl-nya ini tadi koefisiennya 2, maka ternyata dua-duanya habis bereaksi. Berarti 2,5, ini 2,5, ini 5, ini 5. Nah, BaOH 2 kali itu adalah basa kuat. HCl adalah asam kuat. Kalau terjadi reaksi basa kuat asam kuat di mana dua-duanya habis, maka pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral. Nah, kalau misalnya BaOH 2 kalinya bersisa, maka cara mencari pH-nya adalah carilah OH- dari basa kuat yang sisa. Kalau asamnya yang sisa, maka carilah H+ dari asam kuat yang sisa. Dengan cara membagikan molnya dengan volume total campuran. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.